Kok kamu kenapa? Kok kayak cemberut sih? Ah, nggak mau, males. Ya udah, kok gitu daripada cemberut, gimana kalau kita main TikTok yang semoga-semoga gitu deh? Nggak mau. Ada apa Pinko? Kok muka kamu cemberut gini? Ada apa dia? Iya nih Bu, tadi aku tanyain dia kenapa, malah katanya kepo. Oh, kenapa Pinko? Gini Bu, aku lagi sedih. Orang tuaku kerja terus, nggak ada yang mau temenin aku juga. Oh gitu. Kamu nggak boleh bersedih ya. Tahu nggak? Siapa? Siapa? Kita punya saksi yang sejati. Siapa? Ingin tahu? Yuk kita sama-sama cari saksi sejati kita di Ibadah online anak Betani Solo Minggu 11 Februari 2021 jam 12 siang di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. God bless you. Iya, Ci, puji Tuhan kabarnya baik-baik, Ci. Tambah diberkati nih, Ci. Oh iya, puji Tuhan ya kok. Kabarnya Ci gimana nih? Puji Tuhan, baik Puji diberkati. Tuhan, Ci. Ini ngomong-ngomong pakai kayak gini mau ngapain ya? Iya, mau ngapain ya? Oh, kita mau ibadah online anak Betani Solo, Ci. Ya udah kita sapa anak-anak di Boleh, rumah. boleh sapa dulu ini. Yuk, halo anak-anak di rumah. Halo anak-anak. Ya, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu ini, kita Ya. mulai dengan doa. Boleh. Doa kita akan dipimpin oleh teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Shalom, Tadjahau. Halo semuanya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih sehat. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Engkau berkati dari awal sampai akhir supaya lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye, God bless you. 再见，恭喜发财。 Ya, kita sudah selesai doa nih. Iya, Nah, saatnya kita mau memuji Tuhan nih. iya. Kalian semua yang di rumah harus memuji Tuhan dengan semangat. Karena Boleh. ini tahun baru. Ya, tahun baru harus semangat Iya. yang baru juga. Iya, betul. Boleh, yuk langsung aja kita puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita siang hari ini, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, yuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Yeay! Firman-Mu Tuhan, kita bagi kasih-Ku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan lamban dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kasih-Ku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan lamban dalam-Mu Tuhan. Bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Bukan ambang dalam-Mu Tuhan.
Teman-teman, mari kita bersukacita untuk Tuhan lagi. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam nyatanya aku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oke teman-teman, kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengujikan satu pujian ini dan kita akan masuk dalam penyembahan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dalam jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik semua, selamat siang, selamat jumpa lagi di ibadah anak online Betani Solo. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah anak sekolah minggu pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus, kalau dengarkan firman-Mu, Engkau beri hikmat pada kami, dan Engkau beri kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, saat ini kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Judul firman pada siang hari ini adalah Kamu adalah terang dunia. Terambil di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita mau baca bersama-sama ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik semua, saat ini kita mau belajar. Kita mau tahu dulu, siapakah terang yang sejati itu? Yuk, kita mau baca dulu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa dirinya adalah terang dunia ini ya, terang dunia ini. Nah, dengan kata lain, Tuhan inginkan sinar yang kita pancarkan ini adalah sinarnya Kristus. Bukan terang kita ya, tapi bukan sinar kita, tetapi sinarnya Kristus. Bagaimana cara kita ini memancarkan sinarnya Kristus? Ya, kita harus mengikuti segala perintah-perintah daripada Tuhan. Di dalam firman Tuhan banyak dikatakan, kamu jangan begini, dan sebagainya. Kemudian juga ada buah-buah roh, ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tentu saja ajaran yang diberikan Tuhan itu adalah ajaran kebaikan. Jadi kita memancarkan kebaikan yang disinarkan daripada Kristus itu sendiri. Jadi yang kita pancarkan adalah terangnya Kristus. Nah, terang Kristus adalah terang yang pastinya baik. Kita mau belajar lagi tentang arti terang. Yang pertama, terang itu untuk dilihat, tidak disembunyikan.
Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Nah, di sini Bu Atik bawa lilin. Nah, lilin ini belum Bu Atik nyalakan. Coba ya, sekarang Bu Atik nyalakan. Nah, sekarang sudah bersinar, sudah menyala. Nah, kalau kita nyalakan seperti ini, dia akan memancar ke seluruh ruangan. Tetapi bagaimana kalau sinar ini Bu Atik sembunyikan? Bu Atik tutup. Ya, Bu Atik tutup. Kemudian anak-anak bertanya, "Loh, itu masih memancarkan sinar loh Bu Atik, itu masih kelihatan sedikit-sedikit." Ya, oke, boleh ya. Ini masih memancarkan sedikit-sedikit. Tetapi adik-adik, sinarnya itu terbatas. Tidak seperti kalau kita buka lilinnya seperti ini, dia bisa menyinari seluruh ruangan. Tetapi kalau ditutup, ini sinarnya terbatas. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh menyembunyikan sinar kita. Sinar kita ini, sinar terangnya Kristus ini harus kita pancarkan ke semua orang. Nah, misalnya dengan apa? Misalnya dengan tingkah laku kita. Bagaimana memancarkan sinar itu dengan tingkah laku kita? Ya, kita tingkah laku kita harus baik, topan. Kita dengan orang yang lebih tua dari kita juga harus lebih menghormati, ya. Kemudian lewat apa lagi selain tingkah laku? Kita, ya, lewat gaya hidup kita. Kemudian lewat apa? Lewat sikap hidup kita. Kita harus memancarkan sinar daripada Kristus. Sinarnya Kristus itu harus kelihatan, tidak hanya di gereja saja. Misalnya, kalau tadi Bu Atik, lilin ini Bu Atik tutup begini, mungkin sinarnya ini masih memancar, tetapi terbatas. Demikian juga kita. Kalau kita hanya memancarkan sinar ini hanya sedikit-sedikit, misalnya hanya di gereja saja, oke ya, di gereja kita bisa melayani Tuhan. Kalian bisa memimpin pujian, kalian bisa membawakan renungan firman Tuhan, kalian bisa bermain tamborin, bermain flag, choir, terus apa lagi? Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan di gereja. Tapi itu terangnya hanya kelihatan di gereja saja, ya. Wah, itu melayani ya gini-gini. Nah, sinar kita hanya terlihat di gereja saja, di ruang lingkup yang sangat terbatas. Tetapi Tuhan inginkan sinar kita ini bersinar dimanapun kita berada. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan, sinar kita ini harus tampak. Nah, itu adalah poin yang pertama, terang untuk dilihat, tidak boleh disembunyikan. Kemudian arti terang yang kedua, apa adik-adik? Arti terang yang kedua adalah untuk menerangi semua orang. Di dalam ayat 15 dikatakan, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Nah, misalnya adik-adik di rumah, kalian punya lampu atau punya lilin. Itu kira-kira kalian letakkan di bawah atau di atas yang lebih tinggi begini, atau di bawah begini? Enggak ya, kita letakkan di atas. Supaya apa adik-adik? Supaya sinarnya ini memancarkan ke ruangan yang lebih luas. Bagaimana kalau kita letakkan di bawah meja misalnya? Nah, itu tidak ada gunanya ya, tidak ada manfaatnya. Nah, demikian juga kekristenan kita juga seperti itu adik-adik. Kita menjadi orang Kristen ini harus bermanfaat, harus berdampak untuk orang lain ya. Tidak hanya berdampak untuk diri kita sendiri, tapi harus berdampak kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Misalnya apa? Misalnya kita ada teman kita nih yang belum mengenal Tuhan ya, kalian ajak, misalnya ini baru masa pandemi, makanya ibadah sekolah minggunya masih online ya.
Kita ajak untuk ibadah online setiap minggu jam 12 siang. Nah, itu juga suatu bentuk kalian ini berdampak kepada teman-teman kalian. Kalian mempunyai manfaat kepada teman-teman kalian. Kemudian apalagi kita bersaksi, kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama yang kalian alami secara pribadi, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Misalnya apa? Misalnya kalian pernah sakit, kemudian padahal mau ujian atau mau testing. Nah, kemudian kalian berdoa sama Tuhan ya. Kemudian Tuhan sembuhkan. Nah, itu saksikan. Meskipun kalian minum obat, tetapi kalian juga berdoa. Akhirnya kalian bisa mengikuti ujian, bisa mengikuti testing. Nah, itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kalian. Itu kalian saksikan ya. Sehingga banyak teman-teman dari kalian ini mengikut kalian karena melihat dampak dari orang Kristen itu, anak Tuhan itu ternyata seperti itu ya. Dia baik dan sebagainya. Makanya banyak orang mengikut kalian. Nah, adik-adik ingat ya lagu sekolah minggu yang mengatakan satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dan seterusnya sampai banyak sekali anak-anak yang datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena melihat kalian orang anak Tuhan yang baik, pengikut Tuhan yang baik, maka banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena mereka melihat kekristenan yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, arti terang yang sebenarnya itu harus sungguh-sungguh. Perbuatan kita ini harus baik ya. Baik dan sungguh-sungguh, tidak pura-pura. Jadi kebaikan yang kita perlihatkan kepada orang itu tidak pura-pura, tetapi baik yang sungguh-sungguh. Kita akan baca di dalam tadi di Matius 5 ayat yang ke-16 ya. Di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik ya. Apa adik-adik? Mereka melihat perbuatanmu yang baik, tidak pura-pura, benar-benar baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kebaikan yang baik, yang tidak pura-pura ini akan memikat banyak orang untuk percaya, untuk mereka percaya dan menjadi pengikut Kristus. Nah, setelah tadi kita lakukan semua, tadi ada 3 hal ya. Ada 3 hal arti terang yang sebenarnya. Yang pertama, terang itu untuk dilihat ya. Kemudian yang kedua, terang itu harus berdampak, harus memberi manfaat. Kemudian yang ketiga itu terang itu adalah perbuatan yang baik, sehingga memikat banyak orang untuk mengikut Kristus. Nah, untuk apa semuanya ini kita lakukan? Semua yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan. Dan Tuhan sangat suka sekali. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16b, di situ dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita menjadi terang sejati, kita menjadi terang sejatinya Kristus, kita mengikuti segala perintahnya Tuhan Yesus, dan kita bisa menerangi ke semua orang, semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik, cerita pada saat siang hari ini cukup sekian, dan sebelum kita akhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua tangan dilipat,
mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah sampai. Ajar kami Tuhan untuk menjadi terang-Mu yang sejati, sehingga kami dapat memancarkan sinar-Mu Tuhan dimanapun kami berada, dan kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan sampai jumpa. Hai shalom adik-adik yang di rumah. Nah, kembali lagi kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini adalah membuat lampion. Nah, alat-alat yang kita butuhkan ada kertas karton yang sudah dilapisi dengan kertas warna merah dan emas. Lalu ada kertas karton yang sudah dipotong-potong seperti ini. Lalu ada juga gunting, ada lem, dan juga benang. Nah, pertama-tamanya kita buat kertas kartonnya digunting-gunting seperti ini. Lalu kita masukkan kertas karton yang sudah dilapisi kain kertas emas dan warna merah ini. Nah, lalu kita tempelkan benang di dalam sini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, gimana? Jangan lupa kalian di rumah mencoba buat. Lalu kalau sudah dibikin, kalian jangan lupa post di IG kalian, lalu tag @ibadahanak_Betani Solo. Selamat mencoba. Ya, gimana firman Tuhan hari ini? Sangat memberkati bukan? Tentunya sangat memberkati sekali. Oh ya, habis ini ada aktivitas. Iya, ada aktivitasnya apa ya? Nah, jangan lupa kalian membuat aktivitasnya, kan tutorial udah ada. Iya. Kalian buat, lalu kalian post di Instagram kalian. Jangan lupa tag kemana Pak? @ibadahanak_Betani Solo. Iya, betul sekali. Ya, kita juga mau ngucapin cie-cie pada para volunteer yang sudah membantu dalam ibadah kali ini. Iya, jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan ibadah online anak Betani Solo setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di channel Ibadahanak Betani Solo. Iya. Kita Lalu? juga mengucapkan fungsi pacai Yang orang tua, anak-anak yang di rumah yang menemani anak-anak kalian Iya. yang ibadah. Iya, Ya, jangan lupa untuk like and share. dan subscribe. Ya, boleh share kemana aja ini? Ada boleh ke teman sekolah, Boleh, boleh ke tetangga, boleh banget, keluarga, boleh. koko, cicik, Oke, semuanya. semuanya tentunya Iya. biar bisa beribadah bersama-sama. Jangan lupa kalian di rumah untuk jaga selalu kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Dan jangan lupa tidur yang cukup. Iya. Oke, sampai di sini dulu bersama kita kali ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Dadah.